Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Lok Semawe Aceh yang dimuliakan Allah. Tengku-tengku, abu-abu, mimi, ayah-ayah, adun-adun, ado-ado yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita memulai hari kita ini dengan salat subuh berjamaah. Selanjutnya kita niatkan i'tikaf di masjid sampai salat syuruk, sampai kita bisa melaksanakan salat syuruk di waktu syuruk. Kemudian kita niatkan sama-sama menuntut ilmu, menambah iman, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga ini bisa menambah iman kita, mempertajam daripada hati kita, dan menjadikan pikiran kita lebih tercerahkan, menjadikan pikiran kita lebih berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan topik yang semalam, bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang masalah iman. Dalam makna banyak masalah permasalahan iman atau berkenaan topik tentang tema iman, tentang keimanan, ada hal-hal yang harus dipoles kembali, ada hal-hal yang kita mungkin harus kita ubah persepsi kita. Kadang persepsi yang kita dapatkan itu adalah ya datang dengan sendirinya, atau kita buat-buat, atau sesuai dengan pemahaman kita yang setengah-setengah sebenarnya. Maka perlu kita poles untuk mempertajam, untuk bisa supaya iman kita itu bisa bergerak, iman kita itu bisa menjadi modal kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Siapapun kita butuh untuk selalu memperbaharui niat, selalu memperbaharui hatinya, memperbaharui imannya juga. Sebagaimana sabda Nabi, jaddidu imanakum, ya, perbaharui iman kalian, ya. Perbaharui di sini bukan makna mengganti iman dengan iman yang baru, bukan. Tetapi perbaharui di sini adalah memolesnya, menjadikannya lebih bersinar, lebih bercahaya, dan juga dari waktu ke waktu itu mutlak kita perlukan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka topik kita, tema kita yang kita bahas ini adalah masuk dalam ranah jaddidu imanakum, yaitu perbaharui iman kalian, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik yang selanjutnya, poin selanjutnya yang subuh ini kita bicarakan, nanti kalau ada pertanyaan insyaallah 30 menit dari sekarang nanti boleh untuk kita menanyakan apabila memang ada hal yang perlu ditanyakan, baik langsung ataupun melalui tulisan kalau memang mau ditulis. Iman yang diharapkan daripada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah iman yang menjadikan kita itu mudah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diharapkan, iman yang sebenarnya, kalau boleh kita terus terang, itu adalah iman yang menjadikan kita ini mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya iman yang kita miliki hanya berupa wawasan, pengetahuan yang benar memang, tapi tidak membawa kita kepada taat, itu iman yang gak bisa menyelamatkan kita.
Kita lihat bagaimana iblis. Iblis sendiri dia mengetahui Allah, dia mengetahui Tuhan, dan dia mengakui kalau Allah itu ada. Bukan cuma dia, engkau telah menciptakanku, khalaqtani min nar, engkau telah menciptakanku dari api, kata iblis. Berarti dia mengakui Allah ada, kemudian dia mengakui Allah itu penciptanya, dan dia juga mengakui akan adanya hari kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, dia minta, ya Allah, anzirni, berikan aku tangguh sampai dibangkitkan. Mereka semua dibangkitkan. Iblis itu mengakui, meyakini bahwa akan ada hari kiamat. Pada saat manusia saja ada yang enggak mengakui akan adanya Tuhan. Ada manusia yang tidak mengakui kalau dia diciptakan Tuhan, ya kan? Nah, manusia menan, iblis mentangka dia akui Allah ada, iblis itu mengakui Allah menciptakannya. Lalu kemudian iblis juga mengakui akan adanya hari kiamat, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat manusia saja, di antara manusia ada yang enggak mengakui adanya hari kiamat. Nah, ini kan iman iblis nih, kalau boleh kita katakan iman ya. Ohnan iblis. Tapi kenapa? Seperti mungkin pernah kami sampaikan di sini dulu, kenapa juga iblis itu menjadi iblis? Karena dia tidak patuh dan tidak mau taat kepada perintah Allah. Ini jadi masalah dia. Ini yang menjadi masalah iblis. Dia tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah. Kalau masalah wawasan ketuhanan, nah salah. Iblis wawasan ketuhanannya apa? Dia merasa dan dia mengakui Tuhan ada, mengakui Tuhan penciptanya, mengakui akan ada neraka, mengakui dia akan dibangkitkan bersama dengan makhluk Allah yang lain, akan adanya hari kiamat. Ohnan wawasan iblis, pengetahuan masalah ketuhanan dan masalah keimanan iblis, toy ohnan. Ya. Tapi masalah iblis adalah dia tidak mau taat, tidak mau patuh pada perintah Allah. Maka iman yang diharapkan, iman yang sebenarnya yang ada dalam hati kita, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, adalah iman yang menjadikan kita mudah patuh dan taat pada Allah. Iman yang membawa kita kepada ketaatan kepadanya. Jadi masalah sekarang ketika kita sudah mengakui akan iman akan Allah, mengakui akan perkara-perkara iman semuanya, selanjutnya adalah sejauh mana kemampuan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya ada alat untuk mengukur, ya, termometer untuk mengukur iman itu adalah termometernya itu dilihat kepada penambahan taat dan kurangnya taat. Itulah dia untuk mengukur iman itu. Itu aja yang bisa dijadikan sebagai sampel iman. Ya, kemampuan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bertambah taat bertambah iman, berkurang taat berkurang iman. Itu kan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ziyadati ta'ah wa yanqus, ya, bintiqasi ta'ah. Jadi bertambahnya iman menurut Ahlus Sunnah adalah dengan bertambahnya taat, berkurangnya iman itu adalah dengan berkurangnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemahnya iman dengan lemahnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi juga mengatakan, ya, di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Sebarang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Tapi kalau dengan hati itu selemah-lemah iman. Iman lemah, iman yang enggak mampu berbuat apa-apa, enggak berefek apa-apa. Iman yang hanya apa nanti pikiran saja. Ya, pikir secara teori mendem, ya. Teori betul.
Dempa menyaga pegah timang leganyan, ya. Semua yang dia utarakan tentang masalah iman betul timang, ya. Tapi tidak berefek apa-apa. Kemungkaran ada di depannya, itu nggak sanggup dia untuk menolaknya, nggak sanggup dia beraksi apa-apa, hanya memakai hati saja. Anda seorang polisi misalkan mengetahui ini adalah kemungkaran, nggak bisa diamlah, pakai tangan. Kenapa? Saya punya kekuasaan memakai tangan saya, memakai lisan saya, nggak bisa dengan melihat pada hati, nggak bisa. Kita seorang pejabat punya kekuasaan di bidang kita, nggak bisa pakai kemungkaran itu diubah dengan hati, nggak bisa. Cukup dengan hati, nggak cukup. Buktikan iman kita itu iman yang hidup, iman yang kuat, nggak lemah dia. Ini dia. Jadi kalau seandainya saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, ingin memperkuat iman adalah dengan kemampuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi barometer. Di sini kita yang berpacu dalam hari-hari kita. Hari-hari kita berpacu di sini. Nambah iman, kurang iman, ibaratkan orang gulanya tambah, kurang gula, tambah gula, kurang gula, orang yang enggak stabil misalkan. Inilah kestabilan ini yang menjadikan kita sehat. Iman kita juga seperti itu, jadi sehat dengan penambahan itu. Taat kita kepada Allah. Jadi ini poin yang pertama yang harus kita pahami dengan baik dalam perkara iman. Selanjutnya adalah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui dengan sebenarnya akan apa? Akan adanya hari hisab. Akan adanya pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini menyangka kalau dia itu akan dibiarkan begitu saja? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka kalau dia itu akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban? Alam yakunu tufatan min maniyyin yumna. Bukankah dia sebelumnya adalah setetes mani yang ditumpahkan atau terpancar? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia menjadi segumpal darah, lalu kemudian diciptakan dan disempurnakan penciptaannya. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian dijadikan oleh Allah dari itu zaujaini, pasangan laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, kata Allah. Tidakkah yang telah Allah yang berkuasa demikian mampu untuk menghidupkan yang mati? Ayat akhir daripada surat Al-Qiyamah. Allah bertanya kepada kita, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia tidak akan diminta pertanggungjawaban? Iman dengan pertanggungjawaban itu adalah suatu kemestian. Kita selaku orang mukmin, iman kita yang benar adalah iman yang selalu berpikir akan tanggung jawab. Berpikir akan setelah suatu perbuatan kita lakukan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu iman tuh. Orang mukmin akan selalu berpikir akan tanggung jawab ke depan yang dia pikul. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah, yang membedakan hari kita hari ini pada saat kebiasaan hidup kita ingin mendapatkan sesuatu tapi nggak berpikir tanggung jawab daripada apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, apa yang kita miliki. Masalah tanggung jawab. Orang mukmin adalah orang yang paling bertanggung jawab. Orang mukmin paling peduli akan tanggung jawab dia di depan manusia, begitu juga di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian itu ra'in, kata Nabi. Setiap kalian itu ada amanah, ada kepercayaan yang dia dapatkan. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan ditanyakan akan amanah, akan kepercayaan yang dia dapatkan itu atas hal yang dia urus. Kalau boleh kita katakan ra'in itu adalah yang setiap kalian itu punya urusan. Setiap kalian itu ada hal yang dia urus,
dipercayakan untuk dia urus. Begitu. Ra'in itu seperti seorang pengembala. Setiap kalian itu ada yang kita urus gembalaan kita. Wa kullukum, dan setiap kalian, kata Nabi, diminta pertanggungjawaban terhadap itu. Pada saat hari ini kita sering ingin mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, memiliki sesuatu, tapi tidak mau berpikir dan tidak mau ambil pusing tentang tanggung jawab setelah itu pegawai. Apa yang akan aku sampaikan di depan Allah, apa yang akan aku pertanggungjawabkan nanti di depan Allah tentang ini. Ke bupati, ke wali kota, pokoknya rame-rame ataupun gimana cara semarak dan semangat gini. Tapi masalah setelah saya jadi bupati nanti, apa yang akan aku pertanggungjawabkan? Setelah jadi gubernur, apa yang akan aku pertanggungjawabkan? Nyan hana. Pokoknya ini jule. Pokoknya buta pilih le. Leunyan dah fikir itu, dah fikir itu. Orang mukmin enggak begitu. Orang mukmin enggak berpikir untuk mendapatkan saja, tapi apa? Paling penting yang dia pikirkan adalah tanggung jawabnya nanti apa? Lelem pegaknya apa pelaku. Itu menjadi dasar penting yang menjadi pemikiran dia. Itu orang mukmin begitu. Bukan semata memiliki, bukan semata mendapatkan. Hana. Leku pegat, leku dapatkannya. Setelah saya mendapatkan ini, setelah saya meraih ini, apa tidak pegat itu? Dah tanggung jawabnya. Ya. Kiban masalah banyak. Nah, ini orang mukmin loh, berpikir seperti itu. Kalau dia siap mempertanggungjawabkan itu di depan Allah, ayo ambil, raih itu. Ayo dapatkan itu. Saya akan mempertanggungjawabkan dengan sebenarnya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi sebuah sesuatu yang sangat luar biasa, akan mengubah pola hidup seseorang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Atas dasar imannya seperti itu, pola hidupnya, cara hidupnya akan berubah total itu. Kita butuh seperti itu. Kita dengan mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti orang yang beliau tanggung jawab habis dah. Orang kini kaya. Semua kita akan diminta pertanggungjawaban, kata Nabi. Enggak ada bisa lari dari tanggung jawab. Cuma bedanya besar kecilnya tanggung jawab yang kita emban. Kita enggak bisa lari dari tanggung jawab. Maka jadikan asas tanggung jawab di depan Allah itu adalah betul-betul asas iman kita yang berasal dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kami sampaikan, bukankah rusaknya urusan dunia kita hari ini gara-gara manusia tidak terlalu berpikir terhadap apa? Tanggung jawab di depan Allah, kan? Nyamanan bukan? Kenyamanan. Ini yang menjadikan ini permasalahan. Makanya Nabi katakan wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian itu akan dipertanyakan loh di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini asas mas'ul, asas tanggung jawab, itu asas iman itu. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi iman kita kepada Allah adalah iman yang harus sampai kepada titik itu. Ubah. Ya, saya selaku orang mukmin, saya orang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap siapa? Di depan Allah Subhanahu wa taala. Mandike manusia hana payah. Nyedike Allah saya harus tanggung jawab, gimana lagi dengan di depan manusia? Di depan manusia lebih lagi, ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga adalah dengan iman segala yang kita miliki dalam hidup itu akan berharga adanya. Ya, dengan iman segala yang kita miliki dalam hidup itu akan berharga adanya dan berjalan berfungsi dengan sebenarnya. Nah, ini juga mesti menjadi pemahaman kita baik tentang iman. Dengan iman kita kepada Allah, sebagaimana tadi malam kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ini, ya, bahwa iman adalah hubungan seorang manusia dengan Tuhannya, seorang hamba dengan Allah penciptanya, hubungan penghambaan, hubungan ketergantungan, hubungan yang menjadikan dia mampu amar ma'ruf nahi mungkar, hubungan yang menjadikan dia menjadi seorang hamba dan menjalankan, sanggup beribadah dengan baik kepada Allah. Iman yang seperti ini akan menjadikan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup itu akan berguna, bermanfaat. Tanpa ada iman, banyak hal dalam hidup itu akan rusak, tidak berfungsi, justru akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga.
Ilustrasinya begini, Bapak Ibu sekalian. Ilustrasinya ya. Kalau kita di rumah kita memiliki ada kulkas, ada TV, begitu juga kita memiliki ya tab seperti ini misalkan, HP juga kita miliki, ya. AC juga kita punya di rumah kita. Alat-alat elektronik hari ini tidak akan lepas. Semua kita kadang memiliki alat-alat elektronik di rumah kita. Makin banyak alat elektronik di rumah kita, makin lengkaplah rumah kita, memberikan kenyamanan di dalam rumah. Tapi alat elektronik yang kita miliki itu, dia punya fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Kulkas untuk mendinginkan, kemudian AC untuk menjadikan udara kita dingin, kulkas untuk mendinginkan bahan-bahan dapur kita, kemudian AC untuk mendinginkan ruangan kita, ya. Kemudian setrika yang kita miliki untuk kemudian televisi, HP kita untuk alat komunikasi, tab untuk alat kita membaca, memudahkan membaca buku, membaca kitab. Contoh misalkan. Komputer juga alat untuk kita kerja, macam-macam pekerjaan kita. Ini semua berfungsi dengan baik dengan adanya arus listrik. Arus listrik yang menjadikan dia berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada saat arus listrik tersebut tidak ada, mati. Dan bayangkan PLN untuk Lok Semawe ini harus diperbaiki sehingga arus listrik tidak akan ada dalam setahun. Bayangkan, pergi ke alat-alat elektronik drone-nya. Kita tidak ada akses listrik sama sekali. Maka AC yang nampak sekarang kita lihat besar seperti ini di dalam ruangan kita, nyo je ketong je kumpung dikoh. Jadi apa? Jadi sarang tikus. Bahkan dia fikir namanya. Begitu juga AC kulkas kita yang di dapur kita tanpa ada listrik akan menjadi bau busuk. Kayak bau luar, pakai nubai ya. Gara-gara nggak ada lagi listrik, nggak berfungsi lagi dia. Nggak punya fungsi. AC juga begitu. Tak pegat AC, tak perlu AC nan hana listrik penyebab abai dumpuk di nanti. Bah gini, pinah gini. Sok luar gini. Dari fungsi semula yang berguna bermanfaat menjadi sesuatu yang mudarat. Gara-gara apa? Tidak ada arus listrik. Iman juga begitu. Dengan ada iman, anak istri kita itu berguna bermanfaat bagi kita, enggak memudaratkan kita. Dengan iman itu jabatan yang kita miliki itu berguna bermanfaat bagi kita, enggak justru sebaliknya. Dengan iman yang kita miliki, harta kita itu akan berguna bermanfaat bagi kita, bukan sebaliknya. Dengan iman yang kita miliki, itu semua berfungsi dengan sebenarnya, dengan baik, berguna bagi kita. Bahkan diri kita ini akan berguna bermanfaat bagi diri kita, enggak diri kita itu akan menjadikan mudarat bagi kita, enggak. Iman itu menjadikan segala yang kita miliki itu berharga, bermanfaat, berguna, berjalan sesuai dengan fungsinya bagi kita di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara energi iman itu ada di antara kita berdua. Begitu pemahaman yang ingin kami sampaikan. Betapa iman itu kita tidak bisa putus lepas daripada iman dalam hidup kita. Nah, ini hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir poinnya sebelum pertanyaan kami buka adalah iman kita boleh menggantikan pemahaman kita dengan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang cerdas. Orang-orang beriman itu orang cerdas. Hari ini kalau ada orang yang mampu membuat anak-anak kita buat aplikasi baru, kita katakan cerdas dia.
komputernya pintar, kita bagus, ya, dia buat macam-macam kreasi, kita katakan dia cerdas. Ada penemuan baru dia buat, kita katakan cerdas. Ada sebuah lukisan dia buat ataupun sesuatu yang kreasi dia buat, kita katakan itu cerdas misalkan. Cara ungkap, matematikanya juga bagus, kita katakan dia cerdas. Kalau seandainya dia, anak kita ini, dia tahu siapa Tuhannya, dia beribadah baik kepada Tuhannya, kepada Allah, dia menjaga sikapnya dengan baik, kemudian dia tahu hak orang tuanya, ketika datang waktu untuk sholat dia sholat, ketika sampai waktu, ketika hari-hari dia mendalami, mentadabburi dan belajar Al-Quran dengan baik. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu ini ma'ruf, ini mungkar, yang ma'ruf dia kerjakan, yang mungkar dia jauhi. Kita katakan cerdas anak ini atau enggak? Cara mananya? Ketika dia ikhedroy, ketika dia tahu siapa Tuhan dalam hidupnya, cerdas. Biasa katanya cerdas lebih dah pakai untuk bahasa, untuk masalah yang itu biapeng, yang napeng, carong ilmu alam mentong, yang cerdas. Tapi ketika dia tahu dirinya, tahu siapa Tuhannya, tahu penghambaannya kepada Allah, ketika dia pintar beribadah kepada Allah, dia menjaga dirinya dengan baik, akhlaknya. Kalau seandainya kata-kata cerdas itu sering kita pakai dan dipuji orang dengan kata-kata cerdas itu, maka hari ini pakai anak-anak kita yang mau sholat subuh berjamaah atau sholat subuh dia jaga, sholat hari-hari dia jaga, katakan dia itu cerdas. Baik cara pakai masalah yang duniawi saja, pakai juga cerdas itu untuk urusan yang akhirat, urusan masalah iman. Maka seorang anak yang ada pada dirinya, kita lihat sedari awal kecerdasan iman, katakan dia cerdas. Carong, anaknya carong cik, brilian dia. Kenapa? Iteroi. Nyohana brilian sering tak pakai. Misal lagi anak Indonesia yang ban merosa, yang dari NTT, yang pun aja juara dunia matematika, brilian dan anaknya. Tapi dia tahu nggak siapa Tuhannya? Nyana urusan briliannya masalah lagi-laginya, sehingga orang memuji kata-kata brilian itu hanya sebatas itu sudah. Dan brilian itu terpuji sekali di dalam bahasa kita. Cerdas itu terpuji dalam bahasa kita. Kami ingin sampaikan, ubah juga mindset kita, ubah juga pikiran kita, bahwa termasuk brilian dan cerdas itu adalah anak-anak atau orang yang tahu siapa Tuhannya. Dia hidup mengabdi kepada Tuhannya, mengabdi kepada Allah. Nyan cara. Oh na tingkat cara engkau. Oh tingkat matematika limboisa. Oh nantagai. Nakatri Tuhan tu. Nak beribadah kepada Allah. Ada engkau jaga solatmu 5 waktu. Ada engkau jaga hak-hak ataupun kewajiban terhadap orang tuamu. Ada. Brilian. Engkau brilian, cerdas, tidak tanggung-tanggung cerdasmu. Cerdas. Pakailah kata-kata cerdas itu juga kepada yang demikian. Orang yang dia itu paham, tahu detail, itu cerdas loh. Itu kemudian yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, hadis riwayat Imam Tirmizi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu yaitu orang yang cerdas, kata Nabi, adalah man dana nafsahu. Dia yang pintar untuk muhasabah dirinya, kata Nabi. Itu orang cerdas, kata Nabi. Mandana nafsahu, yang dia itu pintar muhasabah dirinya, introspeksi diri. Tedro aja. Oh na tingkat kurang lebih gede. Ya, lon kurang di sini, lon na kemampuan baca di sini gede aja. Ketika kekurangannya itu disebutkan oleh orang, dia tidak marah, bahkan dia meminta nasihat akan kekurangannya. Gede aja. Wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi, dan berbuat untuk hari setelah mati. Ini juga ingin kita sampaikan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Itu cerdas.
dan mempersiapkan diri terhadap untuk setelah mati, kehidupan setelah mati. Kata Nabi, itu cerdas. Nyan lagi nyan takkan cara bul. Anu mi gedanya, misal tajuk peng. Ketika kita kasih kepada dia uang, sebahagian dia belanja, sebahagian dia sisihkan, dia simpan. Untuk apa? Dia untuk beli mainan nanti. Ya, dia pikir untuk apa? Untuk apa ini? Untuk sekolah nanti, atau untuk kuliah nanti, untuk masa depannya. Dari kecil kita sisihkan uang itu, dia udah pikir untuk kedepannya nanti. Cara buana. Cerdas enggak? Cerdas kita katakan. Bicara mananya. Dia persiapkan diri untuk masa esok, untuk hari esok. Begitu pula kita dalam hidup, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau kita beriman akan adanya hari akhirat, akan ada kehidupan setelah mati, maka hidup kita hari-hari kita akan persiapkan untuk itu. Orang cerdas itu orang cerdas, kata Nabi. Orang yang mempersiapkan di harinya hari ini untuk persiapan setelah mati, itu cerdas. Bayangkan seorang pindah kerja dari Sigli ke Lok Semawai misalkan. Dari Sigli ke Lok Semawai. Kerja di mana? Kerja misalkan di sebuah perusahaan, atau dia kerja di sebuah instansi dinas. Nah, dia akan pilih tempat tinggal yang memudahkan dia pergi ke tempat kerjanya. Dia akan pilih tempat tinggal yang memudahkan bagi dia hari-hari mengurus urusannya, untuk anaknya sekolah bagaimana, kemudian dengan urusan pasar bagaimana. Dia akan pilih tempat tinggal yang mudah kerja, urusan pasar juga mudah, kemudian urusan sekolah anak juga mudah. Dia akan cari tempat itu. Kalau sebuah tempat yang dia tempati dengan tempat kerja susah saja, tak intat anemit pi susah, nyo orang berarti hana fikir ke tidak pintar melihat kepada kebutuhan dia untuk nanti hari yang dia butuhkan. Nah, orang untuk hari akhirat juga seperti itu. Untuk orang akhirat tanya tinggal. Kalau kita tahu akan ada kehidupan setelah mati, akan ada hari akhirat nanti, kita akan mikir juga tempat kerja yang cocok untuk akhirat saya itu di mana. Rumah saya yang mengingatkan saya akan akhirat saya di mana? Kami tayang tahu dengan masjid misalkan, ya. Kenapa? Ini rumah memudahkan saya dekat dengan masjid. Kita akan cari juga kawan-kawan kita, teman-teman kita, yang mana teman yang bisa saya nongkrong dengan mereka, yang mana teman harus saya jauhi. Kenapa? Ini untuk akhirat. Lagi kita tak fikir yo kantor, ya. Demi kantor katanya, kita akan cari rumah yang mudah akses ke kantor. Untuk urusan duniawi kita, untuk akhirat juga begitulah. Kita akan mikir-mikir juga mana kawan-kawan ini yang bisa memudahkan kerja saya kantor, urusan kantor saya. Ini juga begitu. Mana kawan-kawan yang menjadikan saya urusan akhirat saya itu lurus. Mana pekerjaan yang memudahkan saya untuk kehidupan akhirat nanti. Mana yang harus saya tinggalkan. Mana-mana kegiatan aktivitas yang harus saya tinggalkan demi apa? Demi urusan akhirat saya. Nyan cara bro. Nyan brilian orang. Kenapa? Sesuai. Dia paham tujuan akhirnya nanti. Maka Nabi katakan, wa amila lima ba'dal maut, dia berbuat mempersiapkan untuk yang setelah mati. Karena itu tujuan akhirnya. Jadi pindah ke Lok Semawai ini adalah tujuan akhir untuk masa, tapi untuk pindah kerja. Maka tempat kerja saya atau tempat tinggal saya set sedemikian rupa supaya dekat dengan tempat kerja saya. Begitu juga untuk akhirat kita. Kita set semuanya itu untuk persiapan akhirat kita. Baik kedua teman-teman, ya. Untuk kita sendiri. Bento dah megahnya kau kulung-kulung iman mendung gara-gara lu kalon drone kau kulung iman drone, ya. Dah. Pakai untuk diri kita saja. Nyo maksud mentang tak pegat tak berlaku nyo berarti iman lu mentang drop laju. Ya, nauzubillah. Begitu. Ada yang lain?
Baik masalah iman atau masalah hari-hari yang dirasakan perlu, silakan. Ya, silakan Ustaz. Empat. Oh, ikut ni. Ikut nak Ustaz ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam beberapa perkara ayat artinya di ayat 6 perkara Allah sampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka engkau perlu dengarkan atau tidak, engkau perlu dengarkan mereka tidak akan beriman. Ya. Kemudian dijelaskan dengan ayat 7, Allah telah memenuhi hati dan pendengaran mereka, pendengaran mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat berat berat. Kemudian ini korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tadi malam, bahwa seseorang yang berpikir itu sebenarnya mereka itu bukan tidak beriman, mungkin belum tertuang imannya. Tertuang imannya. Jadi korelasinya dengan ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ustaz, ini orang-orang kafir Allah katakan bahwa sama ada engkau berikan peringatan atau tidak, mereka enggak akan beriman, dan bahkan telah Allah kunci ininya. Gimana korelasinya? Ustaz katakan semalam orang berbuat maksiat kadang bukan karena cinta kepada maksiat, tapi iman belum tertuang di dalam hatinya. Karena Allah jadikan iman itu indah dalam hatinya, maksiat itu sesuatu yang dibenci pada dasarnya. Nah, gimana itu? Allah katakan di sini, orang-orang kafir itu kalau engkau beri peringatan atau enggak akan berguna itu. Jadi gimana kita beri peringatan enggak akan berguna sama orang kafir? Bukan demikian. Maknanya adalah orang kafir yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah orang-orang yang Allah mengetahui dia itu kafir. Sedangkan kita nggak tahu siapa. Iman yang kafir orangnya kan kafir, Ustaz. Belum tentu dia di akhir hidupnya kafir. Bisa jadi mukmin, wallahu alam. Tapi Allah bisa mengatakan itu orang kafir, engkau beri peringatan nggak akan beriman dia. Karena Allah tahu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Allah udah tahu itu. Tapi kafirnya Umar pada saat itu berbeda dengan kafir Abu Jahal. Umar dulu adalah kafir, tapi diberi peringatan mukmin dia. Jadi yang enggak berguna peringatan ini Allah orang-orang yang Allah telah mengetahui dia itu kafir. Sedangkan kita yang memberi peringatan hadap Nabi sama dia hanya akan berguna ke dia. Hai, saudara dia hukuman. Ya, siapa kita menghakimi seperti itu? Ya. Tapi lo kafe ni yo, Cina je, le Cina lo kafe lo. Ah, dah begal. Gimana? Hai, ramai Cina yang Muslim, damang Islam. Kita enggak tahu pribadi dia ini, walaupun kafir hari ini, dengan peringatan kita, dengan kita berkawan dengannya, dengan kita berbaik akhlak dengannya, siapa tahu dia dapat hidayah nanti. Kita tuang imannya sedikit-sedikit di dalam hatinya, kita perkenalkan imannya. Nah, ya, itu enggak berlaku. Tak bisa dipakai ayat itu untuk menghakimi orang kafir hari ini yang kita lihat. Itu penilaian Allah, bukan penilaian kita. Nah, begitu. Allahu a'lam. Adalah sebuah mutlak dalam akidah Islamiyah kita. Batas-batas pergaulan antara mukmin dan kafir dengan sebuah tujuan untuk menjaga akidah kita. Pergaulan resmi termasuk pemahaman, pemikiran, termasuk dalam pergaulan sehari-hari, sehingga iman kita itu terjaga agar tidak rusak. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama ada ditanya tentang ada nggak Ustaz juklak atau sebuah pedoman ya yang tertulis yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk melihat kepada apakah batasan-batasan yang harus kita jaga demi untuk menjaga iman kita, batasan antara orang mukmin dan orang kafir. Ada enggak Ustaz juklak seperti itu? Karena kita sudah terbiasa sesuai dengan SOP ya. SOP yang ada maka kita jalankan seperti itu. Jadi karena SOP kamangan katanya ya. Al-Qur'an
yang ada di depan kita hari ini itu SOP kehidupan tidak? SOP kehidupan. Langsung bisa kita ambil begitu saja atau perlu kepada pembelajaran? Perlu kepada pembelajaran. Nah, sebatas mana kita ingin mengetahui supaya terjaga iman kita, muamalah kita, interaksi kita dengan orang non-muslim, supaya akidah kita terjaga. Batasan pentingnya adalah lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan ibadah, urusan agama itu nggak ada campur baur kita, nggak ada urusan. Awakkah ke ibadat, ika mau ibadat, itu nggak ada urusan dengan kami. Jangan ajak kami untuk beribadah ke rumah ibadah kalian. Kami nggak ngajak kalian juga beribadah ke rumah kami. Hana. Mana urusan ibadah itu tidak ada urusan kita sama sekali. Tapi masalah kemanusiaan, masalah urusan bisnis, masalah urusan hari-hari hidup bertetangga sosial kita, itu adalah urusan bersama kita. Di situ justru kita tampakkan bagaimana indahnya Islam, indahnya akhlak orang muslim, indahnya iman orang muslim di dalam kehidupan. Tampakkan itu. Ya. Tapi dalam masalah urusan ibadah, urusan akidah, ya, itu sama sekali tidak ada, tidak bisa. Akidah urun don ya perno bak kamu, iko akidah kamu menyahantem dengo, hantem dengo, hana kamu perno, netem dengo, kamu perno. Mau tahu akidah kami? Mau, kami kasih tahu. Kami tidak memaksa agama kami. Dia tidak pegang, nyo dengar akidah kamu. Enggak boleh, kami enggak akan paksa. Begitu juga kalian jangan paksa akidah kalian kepada kami. Kami enggak paksa akidah kami kepada kalian. Tapi kami ingin beritahu akidah kami. Mau dengar enggak? Jut. Oke, kami kasih tahu. Enggak ada pemaksaan dalam agama ini. Nah, masalah ibadah juga tidak ada urusan. Masalah perayaan-perayaan yang menyangkut itu hubungan ibadah, itu enggak ada urusan dengan kami. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita ada masalah bisnis, kita ada masalah hidup bertetangga, hidup bersosial. Ayo, kamu berutang dengan saya berutang dengan kamu, saya wajib membayar kepada kamu, engkau wajib membayar kepada saya. Nabi begitu kan, berutang juga dengan orang Yahudi. Dengan orang Yahudi Nabi punya utang. Kan begitu, kita tahu itu. Itu urusan duniawi kita, silakan. Bahkan itu nampakkan keindahan Islam di situ. Sehingga pernah suatu ketika seorang Yahudi kan minta kepada Nabi SAW hutangnya dibayar. Ya Muhammad, ya, dia bilang, wahai Muhammad, kalian ini mutil, kalian ini orang yang menunda-nunda bayar hutang. Padahal hutangnya belum jatuh tempo. Ya. Lalu kemudian datang Umar karena si Yahudi ini menggertak Nabi seperti itu dan menuduh Nabi menunda-nunda bayar hutang padahal belum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Umar marah, kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, ya Rasulullah, biar aku tebang batang lehernya. Marah Umar karena dia menggertak Nabi seperti itu. Bahlun selesaikan, ya Rasulullah. Yahudi ini ketika tahu Umar begitu, mengkekat dia, takut, khawatir, yo abih lontang orangnya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayar hutangnya dan tambahkan. Bayar hutang Yahudinya lagi haji mahad dan tambahkan kepadanya. Kenapa ya Rasulullah? Nyo kata bayar segala jatuh tempo jika kalau baik, pun tak mahlo. Kata Nabi, karena engkau telah menjadikan dia takut, mekekot. Yang gara-gara mekekot payah bayar mekekotnya. Payah bayar mekekot Yahudinya gara-gara gata gertak bayarnya. Gimana? Itu orang mukmin, nampakkan di situ akhlak kita. Ya. Indahnya Islam kita. Setelah dia dibayar hutang sama Nabi dengan tambahan, balik dia ke rumah, esok dia balik bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, masuk Islam dia. Tiba bang mekekotnya dihargai, damah loh. Yang mana? Ya, begitu lebih kurangnya Ustaz seperti itu ya. Baik, ada yang lain?
Kajit oh no, bila datanya ngan hang jali ustaz tok belum punya kabeh datang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doa mudah-mudahan kita berjumpa di waktu di bulan depan insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga selalu kita berada dalam taat kepadanya, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak istri kita dan suami kita selalu berada dalam taat kepada Allah. Terus ditambah iman kita dengan bertambahnya taat kita kepada Allah, dan dijadikan ketaatan itu adalah sesuatu yang kita cintai dalam hidup, dan dia melahirkan ketaatan-ketaatan lain, ketaatan-ketaatan yang baru.